Oke guys, kembali lagi dengan saya Kang Soleh Afriana di akun TikToknya Soleh Afriana ya. Oke baik, teman-teman, di sini saya akan memberikan cara gitu ya ataupun akan review gitu ya. Nah kemarin alhamdulillah ada yang closing dari Kalimantan ya. Nah namanya siapa nih? Namanya Pak Hartoyo teman-teman ya. Nah kita lihat nih teman-teman ya. Kita lihat dari awal bagaimana dia prosesnya gitu ya, proses closingnya nih. Mudah-mudahan bisa teman-teman praktekkan juga ya. Nah jadi Pak Hartoyo ini sebelumnya ya, jadi saya mau cerita dulu ya. Jadi sebelumnya dia itu udah saya prospek ya. Nah kebetulan saya itu jadi gini teman-teman. Kemarin sebelum saya ini HP baru ya teman-teman ya. Nah kemarin sempat saya punya HP gitu kan, cuman hilang. Nah Pak Hartoyo ini sudah saya komunikasi di HP yang sebelumnya gitu. Nah ini kan kata saya, Assalamualaikum, selamat sore, kata saya kan gitu. Ini broadcastan gitu teman-teman ya. Nah dia bales gitu ya. Nah ini pas hilang handphone saya gitu ya. Pas saya hilang handphone ini broadcastannya masih ada gitu ya. Nah dia balasnya pas saya udah punya handphone ini gitu ya. Nah lalu apa namanya, saya kirim lagi, oh iya kak, kakak teh namanya siapa, mau saya save ulang, soalnya kemarin HP saya ke reset, kata saya kan gitu ya. Saya agak bohong takutnya gimana ya kalau misalkan ganti HP gitu ya. Nah jadi pura-pura ke reset aja gitu, soalnya aduh hilang HP teman-teman sebetulnya saya tuh ya. Nah terus dia bilang Pak Hartoyo dari Kalimantan Selatan katanya. Nah lalu saya bilang oh iya siap Pak, saya pulang ya, kata saya kan gitu. Nah dari sini dia gak balas lagi ya, dia 17 Juli. Nah terus pas 20 Julinya berarti selang berapa hari, 3 hari ya, saya kirim pesan siaran ataupun pesan broadcast teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah intinya seperti itu ya. Nah saya kirim terus seperti itu. Nah lalu saya kirim juga ini apa nih, oh ini spesial promo. Nah lalu saya kirim motivasi juga broadcastan teman-temannya ataupun pesan siaran. Nah dia bilang mantap katanya tuh. Nah lalu kirim lagi terus-terusan saya ya. Ini tanggal 25 Juli ini ya. Jadi saya setiap harinya terus aja melakukan follow up untuk broadcastan calon mitra saya gitu ya. Nah ini 25 Juli dia bilang oke. Nah lalu ini tanggal 26 Juli, alhamdulillah kemarin pas ada yang masuk ya saya broadcast juga. Nah lalu dia bilang gini teman-teman, di sini nih saya mulai ngehnya ya. Nah pas dia bilang sip ya yang ini nih, nah lalu saya bilang mantap gak pak, kata saya kan gitu. Nah dia bilang ingin ikut gabung tapi uang belum dapat katanya. Nah, lalu saya tanya kan, tujuan Bapak mau gabung bisnis PTBS apa Pak? Kata saya kan gitu ya. Jadi saya mau memastikan aja gitu ya, tanya gitu kan ya. Nah, lalu dia bilang ingin mencapai impian katanya. Nah, oke. Nah, lalu setelah ini saya telepon kan teman-teman. Nah, saya telepon, saya berikan pemahaman dan saya yakinkan hingga akhirnya dia minta formulir ya di telepon tadi, dia minta formulir. Nah lalu dia ngirim kayak gini, gak tahu ini apa, mungkin ada yang bayar hutang katanya, ke dia ada yang bayar hutang. Nah lalu saya kirim formulirnya, lalu dia isi formulirnya teman-teman ya. Nah lalu saya bilang kirim foto bapak. Oh dia minta nomor rekening saya teman-teman ya. Nah lalu saya kirim, maaf tadi transfer uang dipakai untuk anak, minta kirim nanti kalau ada transfer katanya. Oh iya pak, mana foto bapak udah dikirim belum? Nah di sini saya follow up lagi teman-teman, dia 28 Juli ngejanjiin ya. Nah udah sampai 1 Agustus belum ada, 4 Agustus belum ada. Nah sampai mana nih, nah 13 Agustus gak tuh baru dia ngirim ngirim foto ya. Nah terus di sini apa namanya, baru dia ngirim transfernya itu 13 Agustus teman-teman ya. 13 Agustus baru ngirim transferan, itu pun 100.000 ya registrasi biasa.
Nah setelah itu saya follow up lagi teman-teman ya. Saya gak pernah berhenti untuk follow up ya. Nah seperti itu. Nah lalu di sini saya terus follow up teman-teman. Nah seperti ini aja. Kalau sistem saya mah seperti ini aja follow upnya gitu teman-teman ya. Jadi lebih ke pendekatan gitu ya. Nah meskipun dia balasnya cuman sip, cuman oke, terus aja gitu. Nah, dia bilang klarifikasi di sini nih. Sebelumnya saya minta maaf banget karena belum bisa belanja. Saya sudah berusaha nagih hutang sama orang. Nah, biasa. Nah, di sini sampai 23 Agustus, teman-teman ya. Sampai 23 Agustus dia belum closing juga. Sampai 28 Agustus belum closing juga. Lalu kapan dong closingnya? Nah, dia closingnya itu di tanggal berapa ya ini ya? Lama banget sih closingnya. Oh iya, mana ya? Nah kemarin teman-teman ya, dia closingnya tanggal hari apa tuh? Hari Jumat kemarin ya. Tanggal berarti tanggal 10 ya. Tanggal 9. Iya, tanggal 9 10 lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah jadi kuncinya adalah yang mau sampaikan kepada teman-teman, khususnya kepada mitra PTBS, kita jangan pernah lupa untuk follow up secara terus berterusan gitu ya, terus-terusan gitu. Nah oke, kita mau tanyakan nih, kira-kira apa gitu ya motivasi Pak Hartoyo kok mau gabung PTBS gitu. Nah kita telepon dulu teman-teman ya. Oke. Nah dia belum ngangkat teman-teman ya. Tuh. Siapa tahu diangkat nih teman-teman. Jadi kita akan tanyakan apa gitu profesi beliau dan apa motivasinya kok mau gabung PTBS gitu teman-teman ya. Nah seperti itu. Belum diangkat tuh masih berdering, tahu lagi istirahat apa lagi apaan gitu. Kirain gak diangkat, dia nelpon nih teman-teman ya. Tuh ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukurlah. Lagi di mana nih posisinya nih? Lagi di rumah nih. Oh lagi di rumah. Oh iya. Habis pulang kerja ya? Kayaknya ya. Ya, pulang dari malam jam 12 ini sudah bangun tadi pagi. Oke, mantap banget, luar biasa ya. Nah, Pak Hartoyo, produknya udah sampai belum tuh? Belum. Belum sampai ya. Nah, oke. Ini ya. Aduh, kok agak berisik ya? Hujan di sini, hujan, gajahnya hujan. Oh, hujan ya? Hujan. Coba nih, saya mau tanya boleh ya? Halo Pak. Jaringannya. Halo Pak. Halo. Ya, halo. Jaringannya terputus nah, jaringannya kurang bagus. Oke, siap. Nah, saya mau tanya nih, boleh gak nih? Boleh. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, apa gitu motivasi Bapak kira untuk kok mau gabung PTBS gitu? Kira-kira apa nih motivasinya nih? Yang pertama yaitu tadi faktor ingin terbebas dari utang, dari riba itu. Itu yang pertama. Oh, jadi ingin terbebas dari hutang riba. Emang Bapak punya hutang ya? Ya, punya. Oke, siap. Ya, siapa mudah-mudahan gitu ya dengan bisnis ini bisa terbebas dari hutang riba kayak mentor-mentor yang lainnya ya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, Bapak kesibukannya apa nih, Pak? Kalau biasanya kalau nggak kerja ke kebun. Kalau di rumah kadang nih ada jualan yang kemarin kena video call kan, lihat kemarin jualan di rumah. Iya, benar-benar. Siap. Nah, itu apa namanya? Bapak berarti punya lahan juga ya? Punya lahan
sekitaran hampir 8 hektar, 8 hektaran. Cuma kan yang Wih. baru sekitar 3 hektar lah yang bersih, yang 1 hektar nih belum sempat bersihkan lagi. Oh iya iya iya, berarti ada 3 hektar yang ditanami, cuman yang 2 hektar baru mulai gitu ya, yang 1 hektarnya belum mulai gitu. Yang 1 hektar masih diroboh tahun kemarin. Yang 3 hektar tuh ada kebun karetnya, cuma nggak terawat. Oh iya, siap 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 siap. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, berkatnya bergabung bisnis PTBS ini hasil tanamannya makin mantep gitu ya, dan bisa terbebas dari hutang riba juga. Yang penting mah kita bangun sistem dari sekarang gitu ya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Mm-mm. Ya. Oke, karena apa namanya, untuk menjalankan bisnis ini kita sangat mudah banget. Ketika sudah datang produknya, kita tinggal pakai, ceritakan, lalu arahkan ke saya Pak ya. Oke, oke siap. Mudah-mudahan cepat sampai apa produknya ya. Oh iya, kemarin yang dipesan produk apa aja Pak? Kemarin pupuk untuk kesehatan, Ya, sama skincare untuk kecantikan kemarin. oke. Sama ekonomi kendaraan. Oh, eco farming juga pesen ya? Iya, Eco racing mungkin. iya racing. Oke. Eco farming juga Eco farming juga pesen ya. Oke, siap. Baik Pak, mudah-mudahan hari ini sampai apa ya. Mm-mm. Ya, ya. Oke, siap. Baik atuh Pak, mungkin gitu dulu ya. Makasih nih. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi beliau ini memang usahanya itu luar biasa sih kalau menurut saya gitu ya. Punya lahan 8 hektar, itu dari hasilnya itu juga udah bagus gitu. Cuman ya semakin besar usaha, semakin besar juga hutangnya katanya. Waktu itu pernah cerita dia ya. Nah, jadi untuk cara menjalankan bisnis PTBS ini, khususnya buat mitra baru nih ya, sebetulnya sangat mudah gitu. Yang pertama, kita apa namanya, diedukasi dulu. Kalau saya mah ke mitra baru saya suka diedukasi gitu ya. Apa keuntungan ketika kita menjadi reseller base corporation gitu ya? Apa keuntungannya, dan saya suka hitung juga nih keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tugas yang paling mendasar yang harus kita benar-benar perhatikan ketika mau menjalankan bisnis base corporation ini, yang pertama adalah kita memperbaiki diri kita dulu. Terutama kalau misalkan teman-teman mau main di offline. Nah, karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita main di offline. Yang pertama adalah dari segi penampilan kita. Nih, penampilan kita itu udah menunjukkan pebisnis belum? Nah, kita harus perhatikan minimal kita rapih lah gitu dari penampilan kita. Nah, terus dari bau mulut kita nih penting juga ya, dari bau mulut kita sama dari raut wajah kita. Yang tadinya kita sering galau, jangan tunjukkan kegalauan kita gitu ya. Nah, terus dari segi apa namanya, gaya bicara kita. Jadi bukan berarti harus bagus, enggak juga. Yang penting kita harus omongan kita itu harus masuk kepada calon konsumen gitu ya. Jadi jangan mengobrolkan ataupun ngomongin yang sekiranya bakal menjatuhkan calon konsumen gitu, ataupun yang tidak nyambung lah gitu. Itu teman-teman harus pelajari juga teknik selling ataupun teknik bicara gitu ya, yang bagus, yang enak didengar, yang enak komunikasi lah, belajar komunikasi gitu ya. Nah, insya Allah kalau misalkan penampilan kita udah bagus, cara komunikasi kita udah bagus, teman-teman mulai pertama bakal langsung keren gitu ya. Baru mulai aja bakal langsung bagus tuh. Nah, seperti itu yang harus teman-teman perhatikan ya kalau misalkan mau main di offline. Karena kalau di online gimana? Kalau di online teman-teman cukup bangun branding secara online, seperti misalkan Facebook ya, bangun yang namanya foto profil dulu gitu ya. Nah, profil yang harus bagus, profil harus bagus, wajib ini ya. Profil di Facebook harus bagus gitu. Nah, setelah itu dari segi postingan kita nih, apa yang sering kita posting itu yang akan menjadi patokan bisnis kita berkembang. Contohnya misalkan gini, kalau kita misalkan sering memposting seperti kegalauan, maka kita itu akan dicap orang tukang galau. Kalau kita sering marah-marah di Facebook, maka kita akan dicap sebagai orang pemarah. Tapi kalau misalkan kita sering posting tentang PTBS, motivasi, edukasi, dan inspirasi, misalkan ya, ataupun kegiatan kita yang hal-hal yang positif,
khususnya, maka kita akan dicap pebisnis yang sangat luar biasa, yang profesional, dan orang juga akan mengikuti jejak kita. Nah, hingga akhirnya orang bakal mengikuti dan untuk gabung ke kita. Itu kuncinya ya. Meskipun kondisi teman-teman di bawah, tapi kalau brandingnya bagus, insya Allah bakal diikuti sama orang di online. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipetik ilmunya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.